Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini sehat semua ya? Ya. Siapa yang gak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya sehat walafiat. Nah, anak-anak, minggu ini Ibu akan mengajarkan tentang bunyi. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita telah mempelajari tentang getaran. Sudah paham ya? Oke, kalau belum, Ibu akan mengulangi sedikit atau bertanya terhadap anak-anak. Apa itu getaran? Paham tentang getaran? Nah, anak-anak, kalau sudah tahu tentang getaran, Ibu akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, nah pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah syarat terjadinya bunyi. Yang kedua, karakteristik tentang bunyi. Kita akan mengetahui tentang karakteristik bunyi. Yang ketiga, cepat rambat bunyi. Yang keempat, pemantulan bunyi. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan tentang dari bunyi tadi. Nah, syarat bunyi. Oke, coba kamu nak. Mari kita sama-sama lakukan. Anak-anak, tutup kedua telingamu dengan telapak tanganmu. Apakah terdengar suara ini? Gimana? Oke. Yang kedua, apakah terdengar suara ini? Nah, sekarang Ibu akan lakukan lagi. Ayo, kamu nak. Pukullah tong hingga mengeluarkan suara. Sentuhlah tong itu dengan perlahan pakai jarimu. Apa yang kamu rasakan? Kemudian, pegang permukaan tong sampai tidak terdengar suara. Kemudian, sentuhlah dengan jari. Apa yang kamu rasakan? Nah, Ibu inginkan anak-anak bisa memahami apa itu tentang bunyi. Oke, sekarang masuk kepada pengertian dari bunyi tersebut. Jadi bunyi itu apa? Ya, bunyi itu merupakan hasil dari getaran. Nah, syarat terjadinya bunyi itu ada 3. Yang pertama, ada apa? Sumber bunyi. Berarti ada benda yang bergetar. Tadi kita sudah lakukan dengan memukul tong tadi. Yang kedua, ada pendengar. Yang ketiga, adanya medium perambatan sebagai zat perantara. Nah, perambatan bunyi pada zat padat, ini contohnya, benda logam yang dipukul atau benda pada benang yang merambat suara dari kaleng yang dihubungkan dengan kaleng lainnya. Kemudian perambatan bunyi pada zat cair. Saat kaleng dipukul dalam air, terdengar suara merambat melalui air. Perambatan bunyi di udara. Suara kita terdengar saat orang lain berbicara. Itu adalah perambatan, contoh dari perambatan bunyi di udara. Nah, berdasarkan batas pendengaran manusia, bunyi itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, infrasonik. Yang kedua, audiosonik. Yang ketiga, ultrasonik. Nah, apa itu infrasonik? Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Contohnya, jangkrik, suara anjing,
angsa, kuda, panda, dan gajah. Nah, sekarang audiosonik. Audiosonik apa? Bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20 ribu Hz. Itu adalah suara manusia. Yang ketiga, ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 ribu Hz. Contohnya yang didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Nah, sekarang Ibu akan masuk kepada karakteristik dari bunyi tersebut. Yang pertama kita perhatikan yaitu frekuensi bunyi. Yang kedua, warna bunyi atau kualitas bunyi. Yang ketiga, kuat bunyi dan amplitudo. Nah, frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi dapat diamati pada layar osiloskop. Nah, bunyi dengan frekuensi tinggi menghasilkan bentuk gelombang yang lebih rapat. Nih, seperti ini akan lebih rapat. Sebaliknya, bunyi atau dengan frekuensi rendah menghasilkan bentuk yang kurang rapat. Nih, seperti ini, kurang rapat. Nah, frekuensi bunyi dipengaruhi oleh jumlah getaran. Makin banyak jumlah getaran, berarti makin tinggi frekuensi dan kuat tinggi nada. Yang kedua, warna bunyi atau kualitas dari bunyi, yaitu gabungan nada dasar dan nada-nada atas menghasilkan bentuk gelombang tertentu setiap sumber bunyi. Nah, bentuk inilah yang menunjukkan warna atau kualitas bunyi atau timbre dari sumber bunyi. Ini seperti ini grafiknya. Nih, ini juga nanti kita pelajari. Kita bisa buat dengan melalui aplikasi pelajaran matematika. Oke. Sekarang kuat bunyi. Nah, amplitudo adalah jarak simpangan yang dipengaruhi oleh kuat lemahnya bunyi. Selain itu juga dipengaruhi oleh jarak pendengar dengan sumber bunyi. Yang ketiga, selanjutnya nada dan desah. Apa itu nada? Adalah bunyi yang teratur, yang memiliki frekuensi tunggal tertentu seperti musik dan lagu. Desah yaitu bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. Contohnya bunyi angin dan ombak. Nah, untuk nada-nada ini, anak-anak Ibu, deretan nada anak-anak udah tahu dari SD kan? Dari kelas 1 SD udah diajarin. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu dia. Nah, bagaimana jarak-jaraknya? Nah, kita mempelajari. Nah, jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Nah, sekarang interval nada. Perbandingan nada C, D, E, F, G, A, B, C1. Yaitu 1 oktav. Nah, ini dia perbedaan perbandingannya. 24 untuk C, 27 untuk D, 30 untuk E, 32 untuk F, dan 36 buat G, A 40, B 45, dan C aksen atau C1 48. Nah, sekarang Ibu masuk pada cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh dari sumber bunyi ke pendengar dalam selang waktu tertentu. Nih, rumuskan seperti V sama dengan S per T. Di mana V adalah cepat rambat bunyi, satuannya adalah meter per sekon. S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter. T adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Ini Ibu kasih contoh soal. Seseorang siswa berdiri di dekat tebing sejauh 850 meter. Kemudian berteriak. Bunyi pantul teriakan tersebut terdengar setelah 5 sekon. Hitunglah cepat rambat bunyi di udara. Nah, 850 meter ini adalah jaraknya. Tadi apa lambangnya? S. Nah, T adalah 5 sekon. Lambangnya T, 5 sekon. Ditanya adalah V, cepat rambatnya. Rumusnya V sama dengan S per T. Berarti penyelesaiannya 850 meter dibagi 5 sekon. Hasilnya 170 meter per sekon. Nanti akan diberi latihan lagi supaya anak-anak bisa memahami lebih lanjut. Sekarang kita masuk kepada macam-macam pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli.
Yang kedua, gaung atau kerdam. Yang ketiga, gema. Oke. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli yaitu dapat terjadi apabila jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul dekat. Nah, sekarang masuk kepada gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terdengar tidak jelas. Contohnya, misalkan ibu bersuara, saudara. Terdengarnya kalau bunyi pantul, saudara. Tapi yang terdengar adalah saudara. Oke. Sekarang ibu masuk kepada gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi apabila jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi agak jauh. Contohnya bunyi di lereng gunung atau bukit. Kita nggak akan terdengar dengan langsung karena jauh sekali. Nah, anak-anak, ibu inginkan outcome kalian yaitu anak-anak bisa mengaplikasikan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kita misal contohnya adalah pemanfaatan pada kacamata tunanetra. Kita membantu orang-orang tunanetra dengan menggunakan alat kacamata tunanetra dengan pengirim alat dan penerima ultrasonik. Nah, alat ini akan menghasilkan bunyi tinggi atau rendah tergantung jauh dekatnya benda dari tunanetra. Kemudian dapat kita menggunakan juga pada pengukuran kedalaman laut, yaitu dengan menggunakan alat vatometer. Ini rumusnya. Bagaimana rumusnya? D sama dengan V kali T dibagi 2. Apa itu D? Yaitu kedalaman laut, satuannya adalah meter. V cepat lambat bunyi, meter per sekon. T adalah selang waktu dalam satuan sekon. Contohnya, sebuah alat vatometer mengirimkan pulsa ultrasonik ke dasar laut. Setelah 0,75 sekon didengar bunyi pantulnya. Apabila cepat lambat bunyi di dalam air 2.500 meter per sekon, tentukan kedalaman laut tersebut. Tadi V-nya adalah 2.500 meter per sekon. T-nya adalah 0,75 sekon. Dan ditanyakan adalah kedalaman laut. Rumusnya D sama dengan V kali T dibagi 2. Berarti 2.500 meter per sekon dikali 0,75 sekon dibagi 2, hasilnya 937,5 meter. Itu tentang rumus kedalaman laut, mengukur kedalaman laut. Nah, kita juga dapat menggunakan bunyi tadi dalam hal kedokteran, seperti pemeriksaan USG, dan digunakan juga oleh dokter gigi untuk mengunjang kotoran dan plak atau membersihkan karang gigi. Ini dia yang tadi ibu inginkan anak-anak ibu bisa melakukannya. Nah, tadi kita udah belajar nada juga kan. Anak-anak ibu bisa juga menggunakan gitar sehingga bisa nantinya akan menjadi seorang pemusik atau penyanyi dan sebagainya. Mudah-mudahan anak-anak ibu sukses semuanya ya. Oke, itu keinginan ibu dengan mempelajari pelajaran ini. Nah, dari hal ini ibu menginginkan apa dari pembelajaran ini anak-anak? Kita harus mampu menghargai dan menghormati perbedaan satu sama lain. Karena adanya perbedaan dari warna bunyi. Jadi ada suaranya yang terlalu tinggi, ada suaranya terlalu rendah, atau istilah bahasa anak-anak cempreng dan sebagainya. Itu tidak boleh kita tertawakan. Itu adalah dari sananya, yaitu kodrat dari Allah yang memberikan suara kepada kita. Bagi anak-anak yang mempunyai suara emas, jangan menjadi orang sombong. Tapi kita harus memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kita dengan suara emas. Kamu kan menjadi seorang penyanyi dan sebagainya. Itu dari tadi Ibu. Oke anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan tentang pembelajaran tentang bunyi. Nah, Ibu akan menanyakan kepada anak-anak Ibu, apa itu bunyi?
Ya, betul. Bunyi adalah benda yang bergetar. Kemudian syarat terjadinya bunyi apa? Ya, betul. Syaratnya ada 3. Apa saja? Sumber bunyi, ada pendengar, dan ada medium. Oke, yang ketiga pertanyaan ini. Apa saja yang harus kita butuhkan dalam mempelajari dari bunyi tadi dipengaruhi oleh apa? Ya, betul. Ada frekuensi bunyi, ada warna bunyi, dan kuat bunyi. Oke. Nah, Ibu inginkan anak-anak bisa mengaplikasikan pembelajaran ini melalui yang kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa tadi yang dapat kalian lakukan, yang dapat kalian bantu untuk orang-orang? Ya, membantu orang-orang menggunakan kacamata tunanetra bagi penderita tunanetra. Yang kedua pakai apa? Digunakan pada bidang kesehatan, yaitu menggunakan USB. Kemudian apa lagi? Kita dapat mengukur kedalaman laut. Nah, yang keempat, anak ibu semuanya harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya sehingga bunyi dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana hari ini pembelajarannya? Apakah menyenangkan? Oh iya, alhamdulillah. Syukur karena anak-anak semuanya bermanfaat mempelajari hari ini dan sangat menyenangkan. Oke anak-anak, minggu depan kita akan ulangan harian, yaitu pembahasan tentang pokok bahasan bunyi. Nah, ada gelombang dan getaran serta. Oke, pelajari dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan. Cukup dari ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.